Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi pemerintah UMKM. Oke, lanjut. Di sini yang pertama itu ada regulasi pemerintah tentang UMKM terbaru, di mana peraturan pemerintah pada nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PPUMKM). Nah, sini telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Cipta Kerja. Nah, pada tanggal 16 Februari tahun 2021 lalu, PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU UMKM. Nah, salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya itu ada kriteria UMKM dalam pasal 6 Undang-Undang UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Nah, sebagai perbandingan berikut ini adalah perbedaannya. Di sini sudah jelas pada tabel ini, tabel perbedaannya itu di sini ada 3 indikator. Yang pertama itu ada pengelompokan UMKM, yang kedua itu ada kekayaan bersih atau modal usaha, dan yang ketiga itu adalah hasil penjualan tahunan. Nah, di sini perbedaannya untuk UU UMKM itu sendiri, untuk pengelompokan UMKM-nya di UU UMKM itu UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Nah, sedangkan PP UMKM itu UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Nah, modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, perbedaan yang kedua itu ada kekayaan bersih atau modal usaha, di mana untuk UU UMKM itu sendiri di sini ada tiga poin ya. Itu yang pertama ada usaha mikro paling banyak itu Rp 50 juta. Dan yang kedua itu usaha kecil lebih dari Rp 50 juta. Paling banyak ya 500 juta. Untuk yang ketiga itu ada usaha menengah lebih dari Rp 500 juta dan paling banyak itu 10 miliar. Nah, di luar tanah dan bangunan tempat usaha itu. Untuk yang PP UMKM sama juga ada 3 poin. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu ada usaha mikro paling banyak Rp 1 miliar. Jadi di sini paling banyak PP UMKM. Kalau yang UMKM itu 50 juta, yang di PP UMKM itu adalah 1 miliar. Yang kedua itu ada usaha kecil lebih dari Rp 1 miliar. Paling banyak Rp 5 miliar. Dan yang ketiga itu ada usaha menengah lebih dari Rp 5 miliar, paling banyak Rp 10 miliar. Di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Oke, untuk indikator ketiga ini ada hasil penjualan tahunan, di mana untuk hasil penjualan tahunan untuk UU UMKM itu ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada usaha mikro paling banyak bisa Rp 300 juta. Dan untuk yang kedua itu ada usaha kecil lebih dari Rp 300 juta, paling banyak Rp 2,5 miliar. Sedangkan yang terakhir itu ada usaha menengah lebih dari Rp 2 miliar, paling banyaknya itu adalah Rp 50 miliar. Dan untuk yang PP UMKM itu sendiri juga sama, ada 3 juga. Dan di sini dijelaskan bahwasanya itu nomor 1, usaha mikro paling banyak adalah harus Rp 2 miliar. Sedangkan yang kedua itu usaha kecil lebih dari Rp 2 miliar, paling banyaknya Rp 15 miliar. Jadi paling sedikitnya 2 miliar, tapi paling banyaknya
15 miliar. Itu yang ketiga. Yang terakhir itu ada usaha menengah lebih dari Rp 15 miliar. Paling banyak Rp 50 miliar. Oke, itu saja mungkin perbedaannya. Ada 3 indikator ya, dari segi pengelompokan UMKM, dari kekayaan bersih atau modal usaha, dan dari hasil penjualan tahunan. Oke, di sini kita lanjut. Ada pembinaan UMKM. Nah, pembinaan UMKM ini di mana pembinaan perlu dan sering dilakukan, yang mana telah sering dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang ada. Itu yang kedua, itu ada poin kedua, dan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan juga pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada etika dalam berbisnis. Nah, perlu kita perhatikan juga ketika kita ingin melakukan bisnis, kita juga harus punya etika gitu. Tidak mungkin kita melakukan bisnis etika kita jelek kan, tidak mungkin kan. Oke, di sini untuk etika itu ada 6 poinnya. Yang pertama sudah pasti, yang pertama ini harus jujur. Sebab segala sesuatu ketika dilakukan dengan jujur pasti hasilnya akan lebih memuaskan daripada kita harus berbohong kan. Seperti itu. Yang kedua itu ada komunikasi secara berkala dengan pembeli. Nah, otomatis ketika kita ingin melakukan bisnis, kita juga harus meningkatkan komunikasi kepada konsumen kita. Karena kenapa? Mungkin kalau kita suatu misal sering melakukan komunikasi, dan konsumen ini merasa nyaman dengan pelayanan kita, otomatis dia akan kembali lagi kan. Disitulah kita bagaimana caranya untuk berbisnis. Jadi harus jaga komunikasi dengan pembeli. Yang ketiga itu ada gunakan bahasa yang baik saat berbicara. Nah, di sini pemilihan bahasa juga harus bahasa yang baik. Tidak mungkin kan kita ke pembeli itu menggunakan bahasa yang kasar seperti itu kan. Tidak mungkin. Pasti pembeli akan merasa sangat tidak nyaman dan merasa terganggu dengan bahasa kita kalau suatu misal tidak menggunakan bahasa yang baik ya, seperti itu. Yang keempat itu ada berkelakuan sopan, di mana seorang pembisnis ini harus mempunyai suatu perilaku yang memang benar-benar sopan terhadap para konsumen. Kalau suatu misal perilaku kita jelek di mata konsumen, bagaimana konsumen bisa bisa melakukan bisnis dengan kita kan, tidak mungkin. Jadi perlu adanya perlakuan yang sopan, berperilaku dengan sopan seperti itu. Berpakaian rapi untuk poin kelima. Nah, di sini pakaian juga menjadi suatu poin penting bagi seorang pembisnis. Nah, gimana ketika kita pakaiannya rapi, tertata, otomatis kan untuk berbisnis kan sangat sangat pede lah istilahnya, karena kita sudah mempunyai atau memakai pakaian yang memang sangat rapi. Beda dengan orang yang berpakaian asal-asalan kan, itu sama saja itu tidak niat dalam berbisnis. Sebab di sini berpakaian dengan rapi itu memang sangat diperhatikan bagi seorang bisnis. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah selalu ucapkan terima kasih kepada pembeli ketika sudah sudah membeli dan juga sudah mau berbisnis dengan kita. Pasti kita selalu ucapkan terima kasih agar agar nantinya para pembeli atau customer kita itu merasa sangat dihargai, dihormati dengan adanya kata terima kasih kan, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut. Ini sudah tidak ada. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi regulasi pemerintah UMKM. Nah, mungkin selebihnya bisa ditambah untuk teman-teman di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.